Halo, cerita hari ini tentang cross-dressing, termasuk perjalanan ke salon kecantikan, belanja lingerie, dan penerimaan. Saya harap Anda menikmati videonya seperti saya menikmati membuatnya. Jika Anda menyukai cerita tentang cross-dressing dan feminisasi, ini adalah tempat untuk Anda. Saya harap Anda suka. Andi selalu menjadi tipe pria yang mengikuti arus. Dia menikmati hal-hal sederhana dan tidak pernah menyimpang terlalu jauh dari zona nyamannya. Pacarnya, Erna, berbeda. Dia memiliki bakat untuk berpetualang dan suka mendorong batasan. Suatu malam, sementara mereka berdua bersantai di sofa, Erna menoleh padanya dengan tatapan mata nakal dan berkata, "Aku sudah berpikir, bagaimana jika kita mencoba sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sama sekali berbeda." Dia mengangkat alisnya. "Seperti apa, Erna?" tanya Andi, tersenyum dan menyerahkan bra berenda merah muda yang dia tarik dari laci. "Bagaimana jika kamu berpakaian seperti seorang gadis hanya untuk bersenang-senang?" Andi terkekeh gugup. "Aku berpakaian seperti seorang gadis, kenapa tidak? Kita bisa tampil habis-habisan." "Kurasa kamu akan terlihat luar biasa. Lagi pula itu hanya sebuah eksperimen. Kamu mungkin akan menikmatinya," kata Erna. Dia ragu-ragu tetapi melihat kegembiraan di dalam diri Erna. Keesokan harinya, mereka memberanikan diri ke toko pakaian dalam. Andi merasa gugup dan penasaran saat mereka berjalan di tengah aroma parfum dan pencahayaan lembut yang membuat toko itu terasa mengundang. Erna memimpinnya, memilih celana dalam rendah halus, bra, dan lonceng satin sutra. Saat mereka berjalan melalui rak, Andi mendapati dirinya anehnya terpesona oleh kain lembut dan desain rumit. Erna menyerahkan padanya satu set yang serasi dalam warna lavender pastel. Andi terkejut dengan betapa nyamannya dia saat sutra itu meluncur di kulitnya. Itu membuatnya merasa rentan dan kuat. Ketika dia melangkah keluar untuk menunjukkan kepada Erna, Erna berkata, "Kamu terlihat cantik." Kata-kata itu membuat Andi tersipu, tetapi ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Dia juga menyukai penampilannya. Perhentian berikutnya adalah mall, tempat Erna bersikeras untuk berbelanja gaun, sepatu hat, dan aksesori. Andi tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar saat mereka berjalan ke butik kelas atas. Erna mengangkat beberapa gaun, satu berwarna hijau zamrud tua dengan rok melebar, yang lain gaun koktail merah ramping. Andi memilih yang merah. Setelah memakainya, dia mengagumi dirinya sendiri di cermin. Dia merasa anggun, cara gaun itu memeluk tubuhnya membuatnya merasakan hubungan dengan bagian dirinya yang tidak pernah dia jelajahi. Selanjutnya, mereka menemukan sepasang sepatu hak hitam ramping yang membuatnya berdiri lebih tegak dan merasa lebih anggun. Erna tersenyum, Holly yang menakjubkan. Andi bertanya sambil menoleh ke arahnya, "Itulah dirimu sekarang, kan?" Erna berkata dengan suara lembut tetapi penuh kehangatan, "Holly adalah nama wanita cantik yang kulihat di depanku." Nama itu beresonansi dengannya dan tiba-tiba terasa lebih dari sekadar permainan. Rasanya seperti sebagian dari dirinya selalu menunggu saat ini. Transformasi ini. Pemberhentian terakhir adalah salon kecantikan yang telah diatur Erna agar Holly mendapatkan perubahan total rambut, kuku, dan riasan.
Saat Holly duduk di kursi, seorang penata rambut bernama Mia mulai mengerjakannya. Mia menata rambut Holly menjadi gelombang lembut, mengaplikasikan riasan halus dengan eyeshadow berkilauan, eyeliner bersayap, dan lipstik merah tebal yang cocok dengan gaunnya. Saat Mia bekerja, Holly merasa lapisan Andi menghilang, digantikan oleh versi dirinya yang terasa membebaskan, percaya diri, dan cantik. Ketika dia melihat ke cermin, Holly terdiam. Dia tidak hanya terlihat seperti wanita, dia merasa seperti wanita. Ada rasa gembira yang mendalam saat melihat jati dirinya yang sebenarnya tercermin kembali. Holly menoleh ke Erna yang tersenyum bangga. "Bagaimana perasaanmu?" Erna bertanya. "Seperti aku akhirnya melihat diriku sendiri," jawab Holly, suaranya lembut tetapi penuh kekaguman. Sejak hari itu, banyak hal berubah. Andi masih ada, tetapi Holly menjadi bagian rutin dalam hidupnya. Apa yang dimulai sebagai eksperimen main-main menjadi jalan menuju penemuan jati diri. Dia mulai berpakaian seperti Holly lebih sering, tidak hanya secara pribadi tetapi juga saat jalan-jalan dengan Erna. Mereka pergi makan siang, berbelanja, dan bahkan menghadiri pesta bersama, di mana Holly berdansa semalaman, merasa lebih nyaman dan bebas daripada saat dia menjadi Andi. Yang paling mengejutkan Holly adalah betapa alaminya semua itu terasa. Berpakaian ala wanita bukan hanya tentang pakaian atau riasan, itu tentang merangkul kecantikan feminin yang selalu ada di dalam. Kegembiraan yang dibawanya tak terlukiskan, perasaan utuh yang tidak pernah dia sadari bahwa dia kehilangannya. Dukungan Erna yang tak tergoyahkan membuat pengalaman itu semakin kuat. Hubungan mereka semakin dalam, dipenuhi dengan cinta dan pengertian saat Holly dan Andi menavigasi babak baru dalam hidup mereka. Dalam setiap pakaian baru dan setiap pasang sepatu hak tinggi, Holly menemukan kegembiraan, kepercayaan diri, dan rasa memiliki baik untuk dirinya sendiri maupun dunia di sekitarnya. Saya harap Anda menikmati video ini. Lihat saluran saya untuk lebih banyak cerita tentang cross-dressing dan feminisasi. Jika Anda menikmati ceritanya, silakan beri suka dan berlangganan saluran tersebut. Tekan bel notifikasi karena saya membuat setidaknya satu video baru setiap minggu. Beritahu saya jenis video apa yang ingin Anda lihat. Saya menikmati semua hal yang berwarna merah muda dan feminin serta menyukai semua mode. Ingatlah bahwa Anda akan menemukan bahwa ketika Anda berhenti berusaha menyesuaikan diri, Anda mulai menonjol dengan cara yang cantik. Selamat cross-dressing.